Oke, kali ini saya akan ngasih penjelasan tentang di bagian My Application ya. Kalau kita sudah masuk ke homepage terus kita apply, terus di sini ada beberapa yang harus saya jelaskan yaitu tentang di bagian Join Scholarship Program. Nah, di Join Scholarship Program ini apa sih? Jadi di sini itu kita kayak boleh mendaftar di 3 beasiswa sekaligus. Maksudnya apa? Jadi di aplikasi ini kan kita niatnya untuk mendaftar beasiswa Turki Bus Lari Scholarship kan atau YTB. Nah, YTB reguler kita sebut. Tapi YTB itu kan sebuah organisasi ya, dia bekerja sama dengan beberapa foundation seperti salah satunya ISDB. ISDB ini Islamic Development Bank. Terus ada lagi yang satunya yaitu nama foundation. Nah, kalau di tahun sebelumnya di 2022 itu nama foundation belum ada, masih ISDB ya. Terus sekarang udah mulai ada tambahan lagi nih. Jadi buat teman-teman yang daftar IETB, teman-teman bisa banget buat langsung daftar di 3 beasiswa. Tapi saya akan jelaskan maksudnya seperti apa. Oke, kita masuk ke bagian yang join scholarship program ya. Di sini kalau kita lihat di bagian sini, bentar, saya jelaskan dulu. Ada beberapa program yang bisa teman-teman ikuti. Nah, yang pertama ini adalah Turki Buslari Fit ISDB. ISDB Islamic Development Bank. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa lihat paparannya. Oh, ada banyak nih informasi seperti fasilitas yang diberikan, terus biaya bulanannya berapa, terus akomodasinya seperti apa, dan program atau departemen apa sih yang diizinkan atau diperbolehkan untuk join di beasiswa ISDB Join Scholarship ini. Nanti teman-teman bisa klik aja nanti di sini. Nah, dan beberapa informasi lainnya yang bisa teman-teman peroleh dengan teman-teman klik link di isdb.org. Nah, buat teman-teman yang pingin nih ikut daftar beasiswa YTB, tapi kalau seandainya nanti gagal, bisa langsung didaftarkan untuk yang program join programnya YTB dengan ISDB. Teman-teman bisa klik yes di sini. Jadi bukan berarti teman-teman kalau pilih program ini, terus teman-teman nggak bisa ikut yang program YTB reguler. Enggak. Jadi kayak teman-teman dikasih chance gitu. Kalau teman-teman gagal di YTB reguler, bisa jadi teman-teman lolos di yang YTB join YSDB program ini. Nanti teman-teman klik aja yes. Terus yang di bagian bawah ini adalah kalau teman-teman punya kenalan atau close relatif, entah itu ibunya, ayahnya, pamannya, saudaranya, yang dia itu ada bekerja atau menjadi bagian daripada keluarga ISDB Group. Nah, bisa teman-teman klik yes. Tapi kalau seandainya nggak ada kaitannya sama sekali, silakan pilih yang no. Ya, jadi ini nggak bakalan masuk di penilaian sih. Cuma bisa jadi kalau seandainya ada relasi dengan sorry teman-teman. Ini kalau seandainya teman-teman bukan staff atau punya keluarga dekat, pilihnya yes ya. Maksudnya saya tadi terbalik. Oke, mungkin penilaiannya kalau seandainya ada relasi dengan ISDB bakalan jadi perhitungan kayak gitu. Kalau seandainya enggak juga kayaknya nggak masalah deh. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk pengisiannya, pemilihannya. Kalau saran saya sih pilih yes aja ya di sini, biar ada chance kesempatan gitu. Kalau seandainya gagal di YTB reguler, bisa ikut yang ISDB Fit YTB. Oke, kita lanjut ke yang foundation berikutnya, yaitu nama foundation. Nama foundation ini kurang lebih sama persis seperti YTB, jadi semua fasilitasnya sama. Yang membedakan adalah dana yang diterima nanti oleh teman-teman itu gabungan dari YTB dan nama foundation. Selain itu juga yang menerima di beasiswa ini terbatas, teman-teman. Hanya Indonesia, Tanzania, Kenya, dan lain-lain. Untuk negara yang lain nggak bisa ikut. Jadi kita beruntung ya untuk Indonesia masuk dalam daftar.
Jadi kalau seandainya teman-teman pingin ikut join, selain daripada YTB yang reguler, teman-teman juga bisa klik yes. Kak, boleh nggak aku klik yes di ISDB Foundation juga sama di nama foundation? Boleh, jadi nggak ada larangan. Itu kenapa teman-teman bisa langsung daftar 3 beasiswa sekaligus. Nah, buat lebih detailnya kita lihat ya perbedaannya. Jadi untuk YTB reguler, YTB ISDB sama YTB nama foundation, untuk fasilitasnya semua sama. Yang membedakan ini ada beberapa contohnya seperti biaya bulanan untuk di YTB ISDB itu sampai 6.500 untuk S1, S2 7.000, S3 7.500. Jadi kalau dibandingkan sama yang reguler atau yang Fit Nama Foundation kayaknya jauh banget ya. Tapi ada tapinya nih. Untuk akomodasi yang di YTB reguler atau di Nama Foundation kurang lebih sama. Yang S1 itu akan mendapatkan asrama atau dorm yang ditentukan oleh pihak YTB sampai lulus. Jadi teman-teman yang S1 nggak perlu khawatir mau tinggal di mana, nggak perlu rempong harus nyari teman share house atau apartemen ya. Tapi buat yang S2 dan S3 atau postgraduate, itu setelah 1 tahun pertama tinggal di dorm, artinya difasilitas sama pihak YTB, di tahun keduanya at least habis tomer ya, itu mereka akan diberikan tunjangan 2.000 tele dan bebas memilih apakah mau tetap stay di dorm atau asrama atau mencari tempat tinggal di luar seperti apartemen atau share house lainnya dan akan diberikan tunjangan sebanyak 2.000 tele. Nah, kalau ISDB itu enggak. Jadi dia cuma eh, dikasih uang bulanan, tapi uang bulanannya ini sudah include bareng sama tempat tinggal. Biaya tempat tinggal. Jadi 6.500 itu udah bareng sama biaya untuk tempat tinggal teman-teman, bayar gas, bayar listrik, dan lain-lain. Jadi harus pandai di manajemen dari uang bulanannya. Kenapa nggak dikasih asrama? Karena memang untuk khusus program YTB Fit ISDB ini mereka lebih mandiri ya. Jadi memang cuma dikasih uang yang banyak dan mereka lah yang kudu inisiatif mencari tempat tinggal yang nyaman buat mereka. Terus pengembalian dana. Kalau YTB reguler sama YTB nama foundation itu tidak ada pengembalian dana sama sekali. Tapi kalau YTB ISDB khusus ya, khusus S2 dan S3 wajib mengembalikan 50% dari total bulanan. Nah, total bulanan ini yang di atas ini 6.500 berarti ini untuk S1, maksudnya S2 dan S3 ya. Jadi kalau 7.000 setengahnya berarti harus mengembalikan 3.500. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan dibayarkan setelah lulus studi. Nah, bayarannya nggak langsung kontan, teman-teman. Boleh dicicil. Nanti akan ada kelanjutannya habis setelah lulus. Oke, selanjutnya untuk pendanaan. Kalau pendanaan YTB reguler itu murni dari pemerintah Turki. Jadi dari pemerintah Dikti, kalau Indonesianya ya, Dikti dan Kebudayaan itu full mengcover biaya untuk YTB reguler. Tapi kalau yang nama foundation itu gabungan. Jadi YTB dan nama foundation itu collab gitu. Terus ISDB untuk dana itu dari ISDB-nya. Namun untuk segala macam seperti kita mendaftar ke beasiswa ini, terus kayak urusan administrasi, pendaftaran kampus, pengurusan dan lain-lain itu semua dari YTB. Nah, jadi kalau terkait dana itu dari ISDB. Untuk informasi tambahan lagi, kalau YTB reguler nggak ada ya, karena sudah aman banget, di mana-mana sudah dikasih tahu tentang fasilitasnya dan sebagainya. Terus kalau yang YTB ISDB hanya diperuntukkan untuk program-program tertentu yang masuk dalam daftar ISDB. Jadi tidak semuanya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu nih program apa yang masuk di dalam daftar ISDB, nanti akan saya sharekan ke grup program apa aja yang diterima. Biasanya masih berkaitan dengan dunia sains seperti engineering, terus ekonomik itu masih masuk, terus kayak agriculture itu juga masih masuk. Intinya program-program yang berpotensi untuk
eee, apa ya, membangun negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Terus untuk YTB Nama Foundation itu hanya diperuntukkan untuk Indonesia, Malaysia, Tanzania, Kenya, Yemen, Kyrgyzstan. Jadi tidak semua calon awardee itu bisa ikut join di Nama Foundation. Tapi bagi Indonesia, Indonesia boleh daftar di ketiga beasiswa ini. So buat teman-teman jangan ragu buat daftar YTB karena banyak banget chance yang bisa teman-teman dapatkan. Tidak hanya bisa join di YTB reguler, tapi juga bisa join YTB ISDB dan YTB Nama Foundation. So, buat yang teman-teman masih bingung, silakan tanyakan di grup. Insya Allah akan dibalas. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.